sekarang misteri ya, ini lingkungan ini ya, kalau orang luar itu menyebut masuk sini itu katanya kayak masuk alas, kan kita bandingkan itu kayak masuk hutan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, saya berada di makamnya Kyai Al-Bukhari Mojoroto, Gelanglor, Sukorejo. Kyai Bukhari adalah salah satu prajurit Diponegoro yang saat itu melarikan diri di Dukuh, di kampung Mojoroto ini atau lingkungan Mojoroto ini, sehingga mendirikan pondok pesantren di sini yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Bukhari Mojoroto. Bagaimana kisahnya dan bagaimana keberadaan pesantren sekarang dan bagaimana masjidnya, mari kita lihat di channel Tonatan TV, channel yang insya Allah eksis dalam sejarah dan budaya. Sedulurku sekalian, inilah suasana Kampung Mojoroto, sebuah lingkungan yang berada di Dukuh Purwosari, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Kampung atau lingkungan Mojoroto didirikan oleh salah satu prajurit Diponegoro, yakni Kyai Bukhari. Kyai Bukhari merupakan salah satu prajurit Diponegoro yang pilih tanding dan pengpengan. Beliau melarikan diri dan mendirikan sebuah pesantren di wilayah Mojoroto ini, atau kita sebut Kampung Mojoroto. Selain masjid yang berdiri di Kampung Mojoroto ini, di belakang masjid ini ada komplek makam, yakni makam keluarga Kyai Bukhari. Di makam ini juga banyak para santri Kyai Bukhari dan juga masyarakat berziarah. Entah mengapa, di kampung ini ada satu misteri yang belum bisa terpecahkan, yakni Kampung Mojoroto hanya menerima 15 rumah. Bisa dikatakan demikian karena setiap ada yang mendirikan rumah baru, seperti bisa dipastikan bahwa nanti akan ada yang jengkar salah satu rumah. Kenapa demikian? Simak wawancara lengkap kami di Tonatan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya badai menyampaikan secara Masjid Al-Bukhari Mojoroto, Dusun Purwosari, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
dulu awal sebelum merdeka itu masjid ini berdiri tahun 1830. Itu yang mendirikan adalah namanya Mbah Bukhari. Mbah Bukhari itu adalah salah satu tentaranya Pangeran Diponegoro yang waktu itu melawan Hindia Belanda, kalah, terus melarikan diri. Salah satunya adalah Mbah Bukhari. Kemudian beliaunya babat, alas dibabat di lingkungan Mojoroto ini. Nah, beliaunya waktu itu babat di sini, terus mendirikan pondok pesantren salaf, pondok pesantren khusus penghafal Al-Quran. Oh, anu nggih tanfid nggih. Nggih. Jadi nek wonten mriki kalau di sini itu dulu terkenal kalau membaca Fatihah saja itu sampai 1 tahun bahkan 2 tahun baru untuk lanyahnya itu perfect. Santrinya itu santri sepuh-sepuh dan petelasan pondoknya itu masih kita rawat, yang punya anak turun di sini salah satunya adalah Mbah Yai Mujabir. Nah, Mujabir adalah saudara putranya Mbah Bukhari, punya putra namanya Mbah Yai Thohir. Yai Thohir itu punya putra 5 itu yang pertama itu Mbah Muhammad, yang kedua Mbah Idris, yang ketiga itu Mbah Ahmad, yang keempat itu Mbah Ismail yang meninggal waktu masih muda, dia sudah hafid, dan yang terakhir anak yang ragil itu adalah Mbah Mujabir. Nah, beliaunya itu di antara 4 ini yang disekolahkan sampai pondok pesantren sampai pinter, itu rencananya supaya meneruskan pondok pesantren salaf di sini. Namun beliau Allah kehendak lain, yaitu menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Depak. Akhirnya pondoknya terus era tahun awal Orde Baru, terus akhirnya tidak ada yang meneruskan. Jadi tapi sudah santri sudah banyak sekali, tidak bisa meneruskan sampai sekarang ini belum bisa meneruskan. Sedulurku sekalian, inilah bekas asrama dari pondok Al-Bukhari, pondok pesantren Al-Bukhari yang didirikan oleh Kiai Bukhari. Beliau adalah salah satu dari pengikut Pangeran Diponegoro. Beliau termasuk prajurit yang pengpengan. Beliau juga mendirikan 1 pesantren dan 1 wilayah di Sukorejo ini, yakni di Desa Gelanglor, tepatnya di Dukuh Purwosari, di lingkungan Mojoroto, atau kita sebut Kampung Mojoroto. Lantas, kenapa di Kampung Mojoroto ini hanya berdiri 15 rumah? Mungkinkah ini strategi perang gerilya pada masa itu dan diikuti secara turun-menurun? Nah, kalau menyebut Mojoroto maka langsung bisa menuju ke tempat ini. Jadi maka disebut lingkungan Mojoroto, Dukuh Purwosari, Desa Gelanglor, Kecamatan Sukorejo. Nah, kenapa ini kok hanya tata tumbuh hilang? Ganti rumah-rumah itu 15 lagi. Ada buat rumah baru, kita buat baru, rumah yang lama yang hilang lagi. Itu aja. Nah, itu kenapa? Nah, ini yang suatu misteri. Jadi kita nggak bisa mengapa itu. Nah, ini mesti itu kayak faktor hukum alam ya. Jadi kita buatan ya. Itu contohnya di depannya ini, terus di depan itu ada banyak rumah yang jengkar, tapi ada rumah baru lagi jengkar lagi. Itu sebelah barat masjid itu juga ada begitu. Nah, sebelah ini barat ini rumah ini juga begitulah. Ya ini mengapa lah, ini mengapanya ini yang saat ini belum bisa misteri, ketemu, sampai sekarang misteri. Ya, ini lingkungan ini ya, kalau orang luar itu menyebut masuk sini itu katanya kayak masuk alas, kan kita melihat itu kayak masuk hutan. Masih lindung semua, masih besar. Kayaknya apalagi kalau malam hari itu depan itu ada masuk sini ada kuburan, terus masuk di masjid itu juga ada kuburan. Kayaknya ya memang agak gimana ya, orang luar kayaknya. Tapi alhamdulillah
sebenarnya tidak ada apa-apa ya, aman-aman aja dan enak, suasananya enak, masjidnya. Apakah pondoknya sekarang sudah tidak ada, tapi madrasah diniyah masih aktif? Alhamdulillah, madrasah masih aktif. Kita berdiri waktu saya masih itu tahun 2000 kita berdiri sampai sekarang. Namun seiring dengan adanya bantuan Bosda, akhirnya masing-masing semua membuat madrasah diniyah, sehingga anaknya tinggal tidak banyak, tapi masih rutin masuk. Walaupun tidak banyak, artinya rutin. Kegiatan pesantren masih ada, meskipun yang tidak ada pondoknya dan santri mukim. Ada rutinan itu Jumat Legi, itu ada simaan Al-Quran untuk para ibu-ibu. Pada Jumat itu ada di masjid, itu antara hafidnya itu antara 6 sampai 9 orang rutin setiap Jumat Legi itu. Hafidnya dari Gelang Lor. Lingkungan Sukoharjo ya. Iya. Jadi dari Indonesia tapi lingkungan Sukoharjo. Sukoharjo. Kemudian ada kegiatan rutinan yasinan keliling. Walaupun hanya 15 rumah keliling itu setiap malam Senin itu. Ya itu terus kalau tahlilan itu malam Jumat itu ada di masjid juga. Terus kalau kegiatan pondok ala kita gabungan antara Jawa, misalnya ada suruhan ya, kita ada tumpengan. Terus kalau Idul Fitri malam itu ada juga tumpengan pagi juga bergerakan, tetap masih kita jalankan sampai sekarang, kita lestarikan sampai sekarang. Yang artinya tidak ada hanya pondok untuk mukim, tapi kegiatan pesantren masih berjalan. Masih berjalan. Ya, alhamdulillah demikian. Juga ada nih punya kumpang juga, yang kumpang kawak itu masih kita juga punya ya. Masih. Oh ya. Setahun sekali kita alumni Nabi itu kita tabuh. Kumpang Ishari itu Pak ya, apa gembrung? Kumpang itu ya. Kumpang ya, betul. Ishari, kumpang itu. Ya. Berarti ada itu di dalam masjid. Jadi ini memang kita kegiatan walaupun kecil tapi santri jamaahnya ada di luar daerah Dukus ini juga di luar ini. Jadi kalau lingkungan 15 ini ya tidak memenuhi kalau untuk Jumatan, tapi alhamdulillah ini dari luar banyak yang bergabung sehingga tetap ramai. Punya tanah wakaf yang setiap tahun itu menghasilkan antara kurang lebih 15 sampai 20 juta tiap uang sewa. Jadi kita sewakan ke masyarakat lingkungan Mojoroto untuk diolah. Hasilnya sepertiganya dimasukkan ke masjid. Itu uangnya untuk membangun masjid. Alhamdulillah. Jadi kita punya khas itu dari miliknya dulu kan Pondok Salaf. Jadi pondok itu sekarang tanahnya masih utuh. Bahkan ada beberapa kemarin ada wakaf baru yang ini masih kami urus dengan NU untuk bisa menjadi formal. Ini kita masih ngurus ini. Jadi ini wakafnya itu ada berupa tanah kering, bahkan ada juga tanah sawah. Sampai sekarang itu kekayaan, termasuk kekayaan Pondok Salaf Al-Bukhari Mojoroto. Kenapa kita namakan Al-Bukhari? Ya karena memang yang bapak adalah Bukhari. Kita sebut Pondok Pesantren Al-Bukhari. Memang agak mirip dengan yang di Mangunan. Sama, ya, tapi ini Mojoroto karena sana Mangunan. Kebetulan aja itu. Seterusnya sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya asesanti ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya rahayu waras.